Alhamdulillah al-mahmud fi kulli lisan, al-ma'bud fi kulli zaman, al-maqsud fi kulli makan, wa kulla yawmin huwa fi syan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikur rahimur rahman, al-karimul halimul hanan. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam abduhu wa rasuluh, khairu man unzila alaihi al-Qur'an, sahibul liwa'il islam wal iman. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad sayyidi waladi Adnan wa ala alihi wa sahbihi dhawil izzi wal ifan min yawmina hadha ila akhir zaman. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bi taqwallah wa ta'atihi, faqad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara ma'asyiral muslimin, jumlatan mukminin rahimakumullah. Jamaah salat Jumat Masjid Jami At-Taufiq yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Asy-Syaikh Al-Imam Ibnu Hajar
Al-Asqalani dalam karyanya Al-Isti'dad ila Yaumil Ma'ad yang disyarahkan oleh ulama besar Indonesia yang juga menjadi kebanggaan bangsa Indonesia, Syekh Nawawi Al-Baghdadi. Dalam kitab Nasaihul Ibad, beliau di sana ada menyebutkan bagaimana persiapan kita untuk menggapai kebahagiaan hidup di dunia bahkan sampai akhir. Dikatakan di sana di dalam kitab Nasaihul Ibad, qala ba'dul hukama yastakbilu ibnu Adam arba'ata habadin yantahibu malakul mauti ruha yantahibu wasatu qala yantahibu dudu jisma wa yantahibu qasma'u amal. Saudara, sejak hidup di alam dunia ini bahkan sampai mati, manusia seluruhnya akan mendapati 4 perampas yang itu sudah pasti. Kita akan dirampas oleh yang 4 ini, dan kita tidak berdaya ketika dirampas oleh yang 4 ini. Mau tidak mau, suka atau tidak suka, pasti kita akan menyerah dengan perampas ini. Saudara, kita tidak membicarakan perampok penjambret yang ada di dunia, tapi yang lebih seram daripada itu. Yang pertama, kata ahli bijak, ba'dul hukama yang sahibu malakul mauti ruha. Mau tidak mau, senang atau tidak senang, seseorang itu pasti akan dirampas ruhnya, ajalnya pasti akan dicabut. Senikmat apapun dia hidup di alam dunia ini, bagaimanapun dia menikmati kehidupan di dunia ini, pasti ruhnya akan dirampas oleh malakul maut yang nanti akan mendapatkan tanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas amalnya selama hidup di alam dunia. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Yang kedua, kita akan menghadapi perampas yang tidak bisa tidak, kita pasti akan mendapatkannya dan kita tidak akan berdaya. Yang tahidu warasatu malam, ketika seorang meninggal dunia, maka seluruh hartanya akan dirampas oleh ahli waris. Harta yang dia kumpulkan, baik dengan cara yang halal atau dengan cara menipu orang atau dengan cara korupsi, sehingga tiba-tiba dia menjadi orang yang kaya, maka harta tersebut ketika dia meninggal dunia akan dirampas oleh ahli warisnya. Semua yang dia kumpulkan di dunia, dia tidak bawa lagi ke alam barzakh, ke alam kuburnya, menjadi rampasan milik semua ahli warisnya. Beruntung kalau ahli warisnya menata dengan baik tentang perwarisan. Yang ketiga, saudara, yang tahibun dulu jisma, ketika orang yang meninggal dunia ini, yang telah dirampas ajalnya, rohnya, yang telah dirampas hartanya oleh warisnya, maka ketika dia berada di alam kubur, di alam barzakh, yang tahibun dulu jisma, maka semua binatang-binatang yang ada di dalam tanah, cacing-cacing dan lain-lainnya, semua akan merampas tubuhnya. Dagingnya yang empuk, bahkan tulang-tulangnya pun dimakan oleh belatung-belatung makhluk-makhluk bumi tersebut. Mau tidak mau, dan itu pasti terjadi. Memang saudara, kita dapati ada beberapa cerita wali-wali Allah yang telah meninggal dunia puluhan bahkan ratusan tahun, tapi tubuhnya masih utuh dan itu
itu adalah suatu keistimewaan buat mereka. Yang terakhir saudara, dan ini yang mesti jadi pemikiran buat kita mumpung kita masih hidup saudara. Yang tahibul khosmamu amalah, musuh-musuh kita, orang-orang yang pernah kita aniayai, orang-orang yang pernah kita zolimi, orang-orang yang pernah kita jatuhkan kehormatannya. Yang tahibul khosmamu amalah, nanti mereka mau tidak mau kita akan diambil amal-amal baik. Amal-amal baik kita, pahala-pahala kita akan dirampas oleh mereka. Dan itu adalah pengadilan Allah yang paling adil. Ketika kita akan masuk dalam surga Allah Subhanahu wa taala dengan membawa amal sholat, puasa, zakat dan lain-lain sebagainya, ternyata masih ada orang-orang yang haknya belum kita tunaikan. Ada orang yang hartanya kita ambil dengan paksa. Ada orang yang darahnya pernah kita keluarkan. Bahkan ada orang yang kehormatannya pernah kita jatuhkan, kita fitnah dan sebagainya. Maka nanti di hadapan pengadilan Allah Subhanahu wa taala, semua amal-amal baik kita dirampas oleh mereka. Amal-amal baik kita akan diberikan kepada orang yang pernah kita sakiti di alam dunia dan kita belum sempat kita maafkan mereka. Wal-iyadu billah. Semoga Allah panjangkan umur kita, sehatkan badan kita, berikan kita taufik hidayah untuk dapat menjalankan semua amal-amal baik sehingga kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan hati yang suci, hati yang bersih. Amin. Ya Rabbal alamin. Inna ahsanal kalam wa abyanat tizor kalamullahi malikil a'lam bil jalali wa ikram. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amara. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bi uluhiyyatihi wa iqraran bi shahadatihi wa kafa. Wa asyhadu anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam abduhu wa rasuluhu khairul khalaiqi wal bashar. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sahbihi al-qur'an. Hatta salatan bi Allah wa uzul bi qadar. في يومنا هذا إلى يوم المحشر. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله من سماع اللغو وفضول الخبر واتقوا عما نهى عنه وأبطل. واعلموا أن الله سبحانه وتعالى أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحات بقدسه وصلى بكم أيها المؤمنون من بنية جنه وإنسه. وقال تعالى مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن جميع الصحابة وقرابة رسول الله أجمعين وعن التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. واحشرنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات
عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر